Suatu ketika, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Dunia ini hanya sementara sedangkan akhirat kekal selamanya. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari." Perbekalan sudah tersedia di sana berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya. Dikisahkan, mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa berangkat menuruni jurang untuk mengambil dedaunan, guna dijadikan makanan saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, "Wahai Maryam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, sebenarnya kamu ini siapa?" tanya ibunda Maryam. "Sekujur tubuhku bergetar karena mendengar suaramu, dan pikiranku meracau karena wibawamu," lanjut ibunda Nabi Isa alaihissalam. "Aku ini yang tidak punya belas kasihan kepada anak-anak karena masa kecilnya, dan juga tidak hormat kepada yang besar karena dewasanya. Akulah yang bertugas untuk mencabut nyawa," jawab malaikat maut. "Malaikat maut, apakah kedatanganmu padaku hanya untuk berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" tanya ibunda Maryam. "Siapkah dirimu untuk menghadapi maut?" tanya malaikat maut. "Maukah kamu memberiku waktu sedikit saja? Aku sedang menanti kekasih buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku," pinta ibunda Nabi Isa alaihissalam. "Semuanya bukanlah aku yang menentukan. Aku hanyalah hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun, tanpa seizin Robku. Aku tidak akan menunda sedikit waktu pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata malaikat maut menegaskan. "Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas. Sekarang laksanakanlah tugasmu," sahut ibunda Nabi Isa alaihissalam. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa alaihissalam datang terlambat ke tempat ibunya, hingga masuk akhir waktu Isya. Dia datang menaiki bukit dengan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang terbujur di mihrabnya, dia mengira bahwa ibunya telah menyelesaikan sholat fardunya. Setelah itu beliau meletakkan apa yang dibawanya, dan kemudian melaksanakan ibadah hingga tengah malam. Seusai beribadah, beliau memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara penuh kasih dari dalam lubuk hatinya. "Salam sejahtera semoga tercurahkan untukmu wahai ibundaku. Waktu kini sudah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, dan tiba pula saatnya bagi kita untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu?" Begitu cara Nabi Isa alaihissalam menyapa ibunya. Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa alaihissalam pun kembali. "Apa mungkin ibuku merasa kecapean?" kata Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa kembali ke mihrabnya tanpa sedikit pun makanan yang masuk pada waktu itu, sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggilnya ibunya lagi dengan suara yang penuh kasih. "Salam sejahtera tetaplah kepada bunda." Namun, ibunya tak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa alaihissalam kemudian kembali lagi ke mihrabnya hingga terbitlah waktu fajar. Kemudian beliau meletakkan pipinya pada pipi ibunya. Beliau pun memanggil seraya menangis. "Wahai ibundaku, waktu malam telah lewat. Kini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin menangis. Bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat semua itu, Allah lalu memuji para malaikat. "Mengapa kalian menangis?" tanya Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui," jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Sungguh aku maha mengetahui lagi maha penyayang." Tiba-tiba terdengarlah suara, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu, ibumu sekarang telah wafat, dan Allah memberimu pahala yang besar." Nabi Isa pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak. "Siapakah yang menyertaiku nanti pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang akan menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang membantuku dalam beribadah?" kata Nabi Isa pada saat itu. Kemudian Allah Jalla Zikruhu menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menenangkan hatinya. "Wahai Isa, apa yang kamu risukan? Tidak inginkah kamu jika Allah yang menjadi penghiburmu?" Nabi Isa pun akhirnya turun dari bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesudah menyampaikan salam, beliau pun menjumpai mereka. "Siapa kamu? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami," tanya Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. "Aku adalah utusan Allah, aku ini Nabi Isa alaihissalam. Ibundaku telah wafat dalam perantauan. Sudikah kiranya kalian mengurus jenazahnya?"
Memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazahnya, jawab Nabi Isa alaihissalam sambil meminta bantuan mengurus jenazah ibunya kepada Bani Israel. Maaf wahai utusan Allah, bukit itu dihuni oleh ular besar dan ular kecil. Bahkan selama 300 tahun leluhur kami tidak berani menjamahnya. Meski dengan perasaan kecewa, Nabi Isa kembali menaiki bukit itu. Pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucap salam dan kedua pemuda itu pun membalas salamnya. Hai pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku minta bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya, pinta Nabi Isa alaihissalam. Kenalkan, aku ini malaikat Jibril dan ini adalah malaikat Mikail. Ini adalah obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini bidadari surga yang cantik-cantik sedang membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan seperti ini. Lalu, Jibrilah yang menggalikan kuburnya di atas bukit itu. Mereka menguburkannya setelah mensolati dan menghormatinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, Ya Allah, hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluh kesahku. Tiada sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibundaku telah wafat, dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu izinkanlah dia berbicara kepadaku. Setelah itu turunlah wahyu yang mengizinkan beliau berbicara dengan ibunya. Nabi Isa berdiri tegak di makam ibunya sambil berbicara dengan sangat prihatin. Salam sejahtera untukmu, wahai ibundaku, sapa Nabi Isa alaihissalam. Tak lama kemudian terdengarlah suara dari dalam kuburnya. Kekasihku, duhai buah hatiku, wahai bundaku, apa yang bunda peroleh dari tempat pembaringan dan tempat kembali itu? Bagaimana pula ibunda menghadap Tuhan? Tanya Nabi Isa kepada ibunya. Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik. Aku mendapat ridho Allah dalam menghadapnya, jawab ibunda Nabi Isa. Wahai bunda, bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemput? Tanya Nabi Isa alaihissalam menyempatkan diri. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi yang membawa kebenaran, sampai saat ini rasa pedihnya maut masih belum hilang. Kedahsyatan syakaratul maut pun masih belum lenyap dari mataku. Untuk itu haturkanlah salam sejahteramu untukku hingga akhir kiamat, tutur ibunya. Demikianlah kisah yang sangat menyentuh hati ini.